Hai guys, ada dua hal yang jika kalian ingin channelmu cepat berkembang, simak dengan seksama. Karena di dua hal ini susah dijalani jika mindset kalian belum benar. Seperti apa sih mindsetnya? Agar mudah menerapkan trik yang akan saya sampaikan sekarang. Simak ya. Oke, tolong simak ya. Yang pertama, yang harus kalian kuasai soal algoritma YouTube adalah kalian harus bisa memprediksi apa yang orang suka. Konten dari video kalian, kalian harus bisa memprediksi apa yang orang suka dari konten kalian, dari konten video kalian. Begini ya, saat kalian bikin konten dan kurangnya pemahaman apakah ini konten disukai penonton atau tidak, apakah ini konten disukai penonton dan penontonnya rame, jadi idenya apa, mau bikin konten apa, kalau tidak jelas maka algoritma YouTube juga akan susah untuk merekomendasikan videomu. Nah, seringnya begini, kalian upload video terus ada konten yang lagi rame, tapi kalian tidak ngerti sebabnya apa, video itu rame sebabnya apa. Jika seperti itu berarti kalian belum bisa memprediksi kenapa dan apa saja yang penonton sukai. Berbeda ketika kalian yakin dan siap ketika ambil topik, dan kalian yakin topik itu bakalan boom dan bakalan ramai penonton dan algoritma YouTube, dan akhirnya algoritma YouTube lebih mudah merekomendasikan video kamu. Jadi sebenarnya kunci sukses sebuah channel YouTube itu dari awal video dan videomu selanjutnya, tak peduli itu channel kecil maupun channel besar. Karena jumlah subscriber sekarang itu sudah tidak begitu ngefek ya. Beda dengan dulu, makin gede subscribe-nya, makin gede view-nya. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Yang diambil oleh algoritma YouTube adalah penonton yang makin bagus responnya, penonton yang makin cepat. Yang diambil oleh algoritma adalah channel yang makin bagus respon penonton, makin cepat akan mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Pertanyaannya jadi begini, video seperti apa sih yang disukai penonton? Nah, saya kasih dua saran ya. Saran yang pertama itu masalah teknis, dan yang kedua masalah non teknis. Apa saja itu? Yang pertama, masalah teknis yaitu dengan cara melihat dirimu sendiri. Anggap saja kamu sebagai penonton. Misalnya, channel kamu tentang konten mainan. Apakah konten itu banyak orang yang suka? Ataukah tayangan-tayangan itu ada yang manfaat yang diambil oleh penonton? Harus diingat, setiap konten yang ingin banyak views-nya harus konten-konten yang bermanfaat. Kita bisa mulai dari mainan tadi. Dalam video itu manfaatnya apa saja? Apakah itu sekedar hiburan ataukah ada value yang lain? Misalnya mainan itu bisa mengedukasi anak-anak, bisa lebih jadi kreatif. Nah, dari sini silahkan disimpulkan apakah konten itu nantinya akan boom dan banyak views atau tidak. Apakah secara pribadi saya juga suka atau malah tidak suka. Nah, jadi kembalikan ke diri kita dulu. Dari sini kalian bisa ambil kesimpulan. Jika mengambil tema itu bagus, secara pribadi juga suka, dan yakin bakalan booming. Karena kamu adalah cerminan mereka. Saat kamu tulus, saat kamu suka, orang lain juga suka. Itulah keyakinan yang harus dibangun. Oke ya, paham ya? Sekarang saran yang kedua, non teknis. Apa itu? Yaitu kepoin channel-channel besar. Sering nonton video mereka, komen video-video mereka itu. Jadi kebiasaan ini agar orang lain juga nantinya sama seperti ini, suka nonton, suka like, dan suka subscribe. Kalau kamu bilang, saya ini nggak suka nonton YouTube, males, habisin kuota, ya udah, kamu nggak usah jadi YouTuber, gitu loh.
Masa maunya videonya ditonton, sedangkan kamu sendiri nggak mau nonton? Nggak bisa jalan. Algoritma YouTube itu tidak seperti itu. Kebiasaanmu itu, ya nanti yang akan terjadi di videomu akan sama. Kalau kamu yakin, kalau kamu rajin nonton, rajin like dan subscribe ada orang lain, maka video kamu juga akan sama, ditonton dan disubscribe oleh orang lain. Begitu. Jadi, algoritma YouTube akan melihat aktivitas di channelmu, sehingga orang juga akan nantinya direkomendasi oleh YouTube untuk ikut nonton video kamu. Karena jadi YouTuber itu juga harus senang dengan YouTube. Nonton video-video di YouTube. Bukan sekedar senang, tapi di situ kamu belajar dari tiap video orang yang kamu tonton hingga bisa menjadi inspirasi buat kamu. Gitu. Karena dari beberapa video pasti ada pembelajarannya, ada motivasinya, ada ilmu-ilmu yang mungkin kamu belum pernah tahu. Begitu. Jadi algoritma itu nantinya akan melihat apa yang kamu lakukan di video-video teman kamu. Ketika kamu ngobrol sama mereka, ketika kamu komentar, itu akan dicatat oleh algoritma. Dan kenapa ada channel yang penontonnya ramai, atau kenapa ada channel yang penontonnya sepi? Semua itu pasti ada penyebabnya. Bagaimana tampilan thumbnailnya, dan lain-lain. Semua itu akan kalian dapatkan ketika kalian sering belajar melihat channel orang lain. Nantinya akan paham dan lihat polanya. Apa saja sih yang mereka lakukan pada channelnya? Video-video seperti apa sih yang mereka buat? Dan pada akhirnya kalian paham apa sih yang disuka penonton. Sehingga sangat rugi jikalau kalian ikut-ikutan grup-grup yang tidak jelas, grup-grup sub-per-sub atau yang lainnya, saling gantian nonton, yang hanya menghabiskan waktu, tapi manfaatnya tidak ada. Jelas karena ujung-ujungnya kalian tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube. Nah itu. Sekarang dari prediksi apa yang diinginkan penonton, yang pertama, coba riset pakai kata kunci atau keyword. Bisa kalian pakai TubeBuddy. Kalian bisa masuk ke pencarian dengan kata kunci yang saat ini rame dan ratingnya tinggi. Apa yang banyak orang cari di sana. Presentasinya kalian bisa lihat di channel-channel mana saja yang pollingnya teratas, ratingnya yang tertinggi. Nah, dari riset Kansakuri tadi, kalian bisa tahu apa saja sih yang sedang rame dan dicari penonton. Jadi itu tadi yang bikin bisa kalian cari dan kita jadikan referensi untuk kalian bikin video apa saja yang sedang tren dan ramai penontonnya. Yang kedua, lihat di analitik video, Di situ ada informasi juga apa sih yang sedang direkomendasi oleh YouTube tentang kata kunci yang sedang ramai dan dicari banyak orang. Mungkin untuk channel kamu yang baru tidak akan muncul ya. Tapi asalkan di channel kamu ada minimal 3-5 video yang jelas tema videonya pasti akan muncul. Pasti akan muncul datanya. Datanya apa saja jika di situ, datanya apa saja yang ada di situ, dan dari mana saja penonton datang. Video mana saja yang direkomendasi dan di video mana saja yang direkomendasi oleh YouTube. Dan di penelusuran kata kunci apa saja yang muncul. Di situ bisa kita lihat beberapa informasi yang muncul di situ. Yang selanjutnya dari rasio nilai klik tayang, mana saja yang rasio thumbnailnya tinggi. Di situ akan terlihat polanya, penonton itu suka yang mana. Yang berikutnya dari retensi penonton, di bagian mana saja yang disimak dan di bagian mana saja yang di skip dan bagian mana saja yang disimak. Di situ mencerminkan keinginan penonton dan juga lihat dari selera penonton. Pada video orang lain akan terlihat apa saja keinginan penonton. Dari data penonton di jam-jam upload juga akan terlihat, karena ada juga yang baru diupload 2 jam sudah ramai penonton. Nah, itu juga bisa dijadikan referensi untuk kita jam upload yang paling bagus agar video kita ramai. Intinya, kalian pelajari data analitik
karena data yang ada di sana itu data valid dan tidak bohong. Ya. Kalau kita bisa memanfaatkan hasilnya akan luar biasa. Selain dari data analitik, bisa juga lihat di kolom komentar yang ada di komunitas. Kalian bisa gali informasi apa saja di sana, apa yang disukai penonton, bikinlah survei atau polling. Selanjutnya, apa saja yang bisa bikin video kamu bisa sukses. Selanjutnya, apa saja yang bisa bikin videomu bisa sukses setelah menggali informasi tadi? Channelmu harus punya nilai interaksi dengan penonton semaksimal mungkin, karena interaksi dengan penonton ini bisa jadi nilai bagi algoritma YouTube dari komen, like, subscribe, dan share. Nah, jika video kalian mendapatkan hal tadi dengan maksimal, maka rekomendasi YouTube akan dengan mudah didapatkan. Ada banyak cara yang agar penonton itu mau berinteraksi dengan kita. Coba dicatat faktor ini. Yang pertama, dari ide topik videomu yang berkaitan dengan yang disukai penonton tadi, kalau ide konten kita itu sesuai dengan selera penonton, maka mereka akan merespon, bahkan tanpa disuruh pun mereka akan dengan senang hati berinteraksi dengan kita. Karena jika video menarik, dengan alami pasti akan banjir like, komen, dan subscribe. Perlu diingat lagi, pemilihan topik dari video-video kamu ini sangat penting ya. Yang selanjutnya, cara kamu menyusun cerita dalam video itu akan mengundang mereka untuk berinteraksi, baik itu penonton baik itu cerita senang atau cerita sedih, akan menggugah emosi penonton. Pasti akan merespon baik dengan cara komen kepada kita, baik dari cara ngomong kita, cara syuting kita, cara editing kita. Semua itu akan menjadi nilai plus yang harus dijadikan alasan utama saat upload video. Jangan buru-buru diupload, tapi cek lagi dari awal hingga akhir, apakah sudah benar penataannya, apakah sudah sesuai urutan kata-katanya, adakah tipe-tipe dalam penulisan, apakah thumbnailnya juga sudah benar, sudah menarik. Jadi diteliti dulu, tonton berulang-ulang agar jangan sampai ada titik kesalahan dari semua durasi videonya. Selanjutnya yang nomor 3, cobalah akrab dengan penonton. Komentar apapun tolong dijawab dengan baik dan usahakan fast respon agar penonton merasa senang dan merasa diperhatikan. Misalnya begini, semua YouTuber Indonesia semoga berjaya dan membaik ekonomi keluarganya. Nah, kata-kata seperti ini kan sejuk, membuat mereka senang, membuat mereka merasa diperhatikan. Jadi, bikin mereka dekat dengan kalian. Oke, jika dari semua video saya ini bermanfaat, tolong di like, di subscribe, dan komen di kolom komentar. Terima kasih.